Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang, yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang memberikan kepada kami sabdamu untuk menjadi kehidupan kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, dan berikanlah kami hikmat bijaksana untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari yang bahagia ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya membacakan demikian firman Tuhan kepada kita. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang baru kita bacakan ini didahului oleh sebuah perikop yang kita baca di dalam pasal 3, yaitu mengenai perselisihan atau perdebatan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka menyatakan diri mereka sebagian besar adalah golongan Paulus, tetapi sebagian besar yang lain adalah golongan Apolos. Mereka menyatakan kelompok yang berbeda satu sama lain, dan mereka seolah-olah membenarkan dan memberi tanda hebat bagi kelompok mereka dibandingkan kelompok yang lain. Tentu saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Paulus kecewa dengan keberadaan yang demikian. Sebab di dalam Kristen tidak ada kelompok-kelompok, dan tidak boleh ada kelompok-kelompok yang menonjolkan dirinya seolah-olah paling benar, lalu melecehkan kelompok yang lain sebagai kelompok yang kurang benar. Bagi Paulus, mestinya sebagai orang Kristen, mereka itu bersatu dan mereka
menyatakan diri mereka sebagai orang Kristen yang menjadi tubuh Kristus. Di dalam teks yang kita baca, yang mendahului teks khotbah kita, yakni pasal 3 ayat 1 sampai 9, Paulus mengatakan bahwa baik Paulus ataupun Apolos itu hanya pelayan Tuhan saja. Mereka ibarat petani, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi harus diingat, hanya Tuhan saja yang menumbuhkan. Artinya, Tuhanlah yang paling utama di antara semua pekerjaan yang dilakukan oleh petani itu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang menumbuhkan, maka sia-sialah upaya menanam. Sia-sia jugalah upaya menyiram. Oleh karena itu, biarlah semua pelayan-pelayan yang memberitakan kerajaan Allah tetap mengutamakan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Paulus ingin menyatakan kepada semua orang Kristen di Korintus, bangunlah spiritualitasmu, pelayananmu di dalam dasar Kristus. Yesus Kristus harus menjadi dasar yang utama dan dasar satu-satunya, sebab dialah dasar yang telah diletakkan oleh Allah Bapa di sorga, menjadi dasar pembangunan spiritualitas, menjadi dasar untuk pengajaran kebenaran, menjadi dasar untuk menyatakan cinta kasih kepada manusia dan keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Paulus dengan sangat tegas menyatakan kepada orang Korintus bahwa Kristus adalah dasar yang telah diletakkan oleh Allah, sehingga siapapun yang akan bekerja untuk pemberitaan firman Tuhan, dasar ini tidak boleh diubah. Itu sebabnya tidak ada golongan Paulus dan tidak ada golongan Apolos, sebab bukan dibangun di atas dasar nama Paulus atau dibangun di atas nama Apolos. Baik Paulus maupun Apolos hanyalah pelayan saja yang membangun pembangunan spiritualitas Kristen, pengajaran daripada kerajaan sorga, berita Injil itu semuanya dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jikalau kita mau mendapatkan spiritualitas yang baik, pengajaran iman yang baik, kebenaran yang sejati, keselamatan yang selama-lamanya, semuanya itu harus kita dasarkan di dalam dasar Yesus Kristus. Kita harus membangun pembangunan kerajaan Allah di bumi ini dengan meletakkan segala pengajaran kita berdasarkan dasar Yesus Kristus. Jikalau ada orang yang mengajarkan tentang kekristenan, tetapi di dalamnya tidak ada Yesus Kristus, atau tidak didasarkan oleh dasar Yesus Kristus, itu bukanlah kekristenan. Dan itu bukanlah ajaran kerajaan Allah. Sekalipun mungkin banyak orang yang mencoba membangun berbagai kebaikan,
humanisme, kebaikan moralitas, kebaikan etika, semuanya itu harus dasarnya Yesus Kristus. Jika tidak, maka itu hanyalah pengajaran humanisme saja, tetapi bukan pengajaran Injil. Dan itu hanya pengajaran etika manusia saja, tetapi bukan etika yang diletakkan atas dasar Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ketika kita membangun jemaat yang kokoh, membangun suatu persekutuan orang Kristen yang kuat, dasar utamanya adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, maka tidak ada pembangunan kekristenan yang dapat diberlangsungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan di dalam teks ini bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, semuanya itu akan diuji pada waktu Tuhan menyatakannya. Dia akan diuji dengan api. Tentu ayat ini memaksudkan kepada kita, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pelayannya atau menjadi tubuh daripada Kristus, yakni jemaatnya, kita harus membangun pembangunan di atas dasar Kristus dengan dasar yang tahan uji. Ada orang yang membangunnya dengan dasar emas. Setelah dasar Yesus Kristus sebagai dasar, maka dia membangun pekerjaannya seperti emas. Ini menunjukkan bahwa dia membangunnya dengan baik, dengan teliti, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan, dengan ketulusan, sehingga pekerjaannya ini akan terlihat indah dan menarik. Tetapi ada juga orang yang membangunnya seperti membangun dengan jerami kering, atau juga dengan rumput kering atau kayu yang pada dasarnya mudah terbakar. Yang dalam hal ini dia membangun pelayanan itu dengan tidak setulus hati, sungguh-sungguh berkorban dan melayani dengan fokus kepada Allah. Nah, apabila orang tidak sungguh-sungguh melayani, tidak sungguh-sungguh berkorban, tidak sungguh-sungguh untuk mengajarkan kebenaran Allah dengan sekuat tenaga, mereka ini juga boleh dikatakan membangun dengan rumput kering, dengan jerami, atau dengan kayu. Yang semuanya itu akan diuji apakah dia tahan api. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Kristus menjadi dasar untuk kita membangun spiritualitas kita, spiritualitas jemaat, tetapi di atas dasar Kristus yang kita membangun itu, kita juga diuji apakah kita telah melakukan dengan segala kebaikan, ketulusan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan, dan semua upaya yang kita lakukan. Kita diuji. Apakah pekerjaan kita itu tahan uji? Jika kita tahan uji, maka kita akan mendapatkan upah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang membangun spiritualitasnya di atas dasar Kristus,
dan bersungguh-sungguh untuk belajar melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan setulus hati, dan tidak pernah ragu dan takut, kita yakini bahwa dia akan menjadi pelayan yang berhasil. Sekalipun akan banyak tantangan yang dihadapinya, seperti katakan orang yang dibawa ke dalam perapian. Dia akan tahan api. Dia akan tahan diuji oleh api itu. Sehingga dia akan mendapatkan kemenangan itu. Pekerjaannya itu justru semakin baik dan semakin mulia, sama seperti emas yang ketika dibakar maka semakin murni, semakin baik, semakin berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memuliakan Kristus seperti orang yang membangun pekerjaannya itu dengan emas, yang apabila nanti dibakar, kita akan semakin murni, semakin berkualitas, dan semakin baik. Kita jangan seperti orang yang sekadarnya saja membangun pekerjaan di atas dasar Kristus. Jangan melayani hanya sekadarnya saja dan menjadikan kegiatan yang iseng-iseng, seperti orang yang membangun dengan rumput yang kering atau dengan jerami. Yang apabila ketika dia membangun itu, dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak berkorban, dan dia juga akan mengalami banyak tantangan, dia begitu gampang terbakar, sehingga pekerjaan itu menjadi sia-sia. Sekalipun dikatakan di sini, dia tetap diselamatkan. Tetapi pekerjaannya itu yang terbakar itu akan menderita kerugian. Dia menderita kerugian. Orang yang tidak bersungguh-sungguh melayani, tidak bersungguh-sungguh membangun dirinya di atas Yesus Kristus, maka dia ini menjadi orang yang tidak kuat menghadapi berbagai pencobaan, dan sangat disayangkan di dalam kehidupannya dia menjadi tidak berarti atau tidak begitu maksimal menjadi orang yang memuliakan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita pelihara pelayanan kita. Kita bersungguh-sungguh melihat bagaimana Kristus telah mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita oleh karena anugerahnya dan kemurahan hatinya. Paulus adalah orang yang paling bersyukur ketika mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dia berkata, aku telah mendapatkan anugerah Tuhan sehingga aku diselamatkan. Sebab aku adalah orang yang paling berdosa, tetapi dia telah menebus aku dan menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Paulus mensyukuri itu, menikmati itu sebagai bagian daripada kebaikan Allah. Dan oleh karena dia menerima kebaikan Allah, maka dia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan pelayanannya, dan dia membangun di atas dasar Yesus Kristus seperti orang yang membangun dengan emas. Sehingga makin banyak yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanan, sekalipun makin banyak tekanan dan penderitaan, makin banyak orang-orang yang berusaha untuk menganiaya dia, tetapi dia tetap di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita harus memahami, sama seperti Paulus, kita juga sudah diselamatkan, maka Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan kita sendiri adalah bait Allah. Sebagai bait Allah, Allah mengendaki agar kita menjadi kudus dan melakukan pekerjaan yang baik. Dan jangan takut terhadap banyaknya tantangan dan pencobaan, sebab Tuhan mengatakan,
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dalam hal ini, Allah memberikan janji yang besar kepada orang yang membangun di atas dasar Yesus Kristus, bahwa Allah akan tetap menjaga dia ketika dia melakukan pelayanannya, ketika dia tetap kudus, ketika dia menghargai dirinya sebagai bait Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah baitnya. Kita adalah tubuhnya. Melalui kitalah akan banyak bersinar kemuliaan Allah. Melalui kitalah orang akan melihat kebaikan dan kemurahan hati Allah. Melalui kitalah orang akan melihat Allah sebagai penyelamat satu-satunya dan yang mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, biarlah kita, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan sukacita, apa yang mendatangkan pujian bagi Allah, apa yang mendatangkan kehormatan bagi Allah, kita lakukan. Untuk itu, mari kita tingkatkan spiritualitas kekristenan kita. Dengan percaya kepada Kristus, meletakkan dasar Yesus Kristus sebagai pondasi untuk semua pelayanan dan pekerjaan kita. Apa yang mau kita lakukan adalah apa yang dikehendaki Allah. Maka dengan demikian, kemuliaan bagi Allah saja. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah memberkati kami, dan kami Kau ajarkan untuk membangun spiritualitas kami di dalam dasar yang telah diletakkan oleh Allah, yakni Yesus Kristus. Biarlah kami melakukannya dengan baik, agar kami tahan uji dan mendatangkan sukacita bagi manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kami bersyukur dapat terus aktif mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube kami. Kami memohon dukungannya untuk kita boleh terus menonton, men-share, me-like, dan men-subscribe, agar nama Tuhan boleh semakin kita kembangkan dan kita sebarkan, dan banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Salam.